Hidayat menyebut Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bikin ulah lagi karena disebut sepakat mengganti peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali saya Muhammad AR menemui Anda di Arah 9 Channel, dan kali ini saya akan mengupas tuduhan miring yang dialamatkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas atau yang akrab disapa Gus Yakut. Hal ini menurut hemat kami penting untuk disampaikan karena tidak menyangkut pribadi beliau semata, melainkan hal lain yang perlu kita pertimbangkan. Sebelumnya, mungkin di antara Anda juga sudah mengetahui bahwa telah beredar video yang mengatakan bahwa Gus Yakut menyetujui pergantian istilah hari libur nasional kenaikan Isa Al-Masih atau wafat Isa Al-Masih diganti menjadi kenaikan atau wafatnya Tuhan Yesus. Setelah saya coba lacak dari video itu, ternyata memang mengambil dari situs berita online yaitu Warta Ekonomi, di mana hal itu disampaikan oleh pengurus MUI Depok, Jawa Barat. Anggota MUI Depok Noim Hidayat menyebut Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bikin ulah lagi karena disebut sepakat mengganti peringatan kenaikan Isa Al-Masih dengan kenaikan Tuhan Yesus, kemudian menyepakati juga wafat Isa Al-Masih diganti dengan wafat Tuhan Yesus. Pada bagian berikutnya diinformasikan, dalam pertemuannya dengan para uskup Indonesia di Aula Katolik Center Keuskupan Amboina 23 April 2022 lalu dilakukan beberapa kesepakatan itu, kata Noim. Di antaranya yang perlu disorot adalah kesepakatan hari libur nasional, katanya. Ia juga menegaskan penggantian kenaikan Isa Al-Masih diganti dengan kenaikan Tuhan Yesus, maka secara tidak langsung mendorong umat Islam Indonesia untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Entah bagaimana cara berpikir Menteri Agama sehingga menyetujui rencana penggantian nama hari libur untuk umat Kristen / Katolik ini. Berita ini sudah menyebar tentunya, kemudian video yang mengupas dari berita ini juga beredar dalam bentuk unduhan, satu di antaranya beredar di WhatsApp group yang memungkinkan sekali video unduhan yang mengupas hal ini bisa sampai kemana-mana. Dan ini kenapa akhirnya saya merasa penting untuk mengulasnya, sebab umumnya jika beredar ke masyarakat awam terutama, mohon maaf, biasanya langsung mempercayai. Jikalau hal itu terjadi, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan perpecahan di antara kita. Apalagi para pemirsa sekalian, umumnya jika yang menyampaikan seorang tokoh, apalagi dari Majelis Ulama Indonesia, ada embel-embel ulamanya, umum sekali, mungkin juga termasuk saya, mudah mempercayai. Maka itu perlu kita telusuri. Kiai Noim juga menegaskan dalam berita itu, sebagai seorang muslim, harusnya Menteri Agama mempunyai sikap yang jelas menyangkut akidah Islam, bukan menuruti semua keinginan tokoh-tokoh non-Islam. Beristighfarlah Yakut, atau Anda ini wakil siapa? Ini kan penegasan yang menunjukkan bahwa pendapat beliau ini benar. Namun, benarkah seperti itu? Seiring beredarnya berita tersebut, Kementerian Agama kemudian membantahnya, yang dimuat juga di media, ini di media Indonesia. Diinformasikan PLT Dirjen Bimas Katolik AM Adiarto Sumarjono menegaskan bahwa tuduhan itu tidak benar. Menurutnya tidak ada kesepakatan terkait hal itu antara Menak dan para uskup dari beberapa wilayah di Indonesia. Ia juga mengatakan
Saya hadir dalam pertemuan Menak dan para uskup dari beberapa wilayah Indonesia di Aula Catholic Center Keuskupan Amboina. Saya mendampingi Menak di setiap pertemuan dan saya pastikan tidak ada kesepakatan terkait pergantian nama hari libur umat Nasrani tersebut. Tegas Toto sapaan akrabnya. Ia juga melanjutkan, jadi Menak saat itu baru mendengarkan aspirasi, sifatnya juga disampaikan secara lisan dalam pertemuan, jadi tidak ada kesepakatan dalam bentuk apapun, jelas Toto. Sebagai sebuah usulan, lanjutnya tentu harus melalui pembahasan terlebih dahulu, apalagi usulan semacam ini tentu harus melalui pembahasan lintas kementerian. Jadi tidak benar tuduhan yang mengatakan Menteri Yakut sudah bersepakat dengan para uskup untuk mengganti nama hari libur umat Nasrani. Jadi jelas ya pemirsa, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Noim, anggota MUI Depok, Jawa Barat, ini menurut Pak Toto sebagai PLT Dirjen Bimas Katolik itu tidak benar. Mudah-mudahan informasi ini dapat memberikan pelurusan bagi kita semua dan tidak menimbulkan perpecahan di antara kita. Sekali lagi, seperti yang saya katakan di awal tadi, jikalau seorang tokoh yang menyampaikan biasanya langsung dipercaya, maka itu kami dari Arah 9 merasa penting untuk memberikan pelurusan yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Marilah kita jaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Perbedaan adalah sesuatu yang wajar, tetapi mencari celah untuk merusak dari sisi perbedaan tentu adalah sebuah kejahatan. Mohon maaf jika ada khilafan dari apa yang saya sampaikan. Saksikan terus Arah 9 Channel. Berilah kritik yang konstruktif kepada kami di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.